Ayahku pernah berkata, hidup adalah mengembara, menelusuri berbagai macam jalan, jalan menuju Allah. Untuk mencapainya, Allah telah sediakan kendaraannya. Bila jalan itu lurus dan mendatar, kendaraannya adalah syukur. Bila jalan itu mendaki dan berliku, kendaraannya adalah sabar. Bila jalan itu sulit ditempuh, kendaraannya adalah tawakal. Dari perkataan ayahku itu, aku dapat belajar bahwa hidup itu tidak selalu mulus, tidak selalu senang, tidak selalu enak. Ada kalanya hidup itu susah, sengsara, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun, kita tidak bisa menghindari itu semua. Kita tidak bisa menghindari setiap masalah atau cobaan yang datang kepada kita. Karena sejatinya hidup itu adalah perjuangan yang penuh dengan cobaan dan rintangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi, dalam menjalani hidup ini, kita memang akan diberikan ujian. Tapi tenang, Allah tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Kita tidak bisa mundur atau menghindari masalah. Langkah yang dapat kita lakukan yaitu maju ke depan dan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Tetapi jangan khawatir, setiap keadaan hidup yang kita alami selalu ada jalan keluarnya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa mencapai tujuan. Di antaranya yaitu dengan cara bersyukur, bersabar, dan bertawakal. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya telah dibacakan sebelumnya, Allah mengatakan bahwa kita akan diberikan cobaan seperti kekurangan harta, kelaparan, dan lain sebagainya. Namun, Allah juga mengatakan bahwa kabar gembira akan diberikan kepada orang-orang yang sabar. Setiap cobaan yang kita alami pasti memiliki hikmah di baliknya. Jadi, apabila kamu mendapatkan cobaan, maka jangan sampai kamu mengeluh, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Tidak diterima di PTN favorit, sedih, marah, kecewa. Tapi kan udah belajar mati-matian, udah doa juga, kenapa masih nggak diterima? Eits, siapa tahu Allah pengennya kamu kuliah di Oxford, Harvard, atau MIT. Atau boleh jadi kamu masih punya banyak dosa, sehingga bisa menghalangi terkabulnya doa yang kamu panjatkan. Ketika kita mendapatkan musibah, kita memang harus introspeksi diri. Jangan marah, jangan sedih, jangan kecewa. Mungkin perasaan tersebut memanglah manusiawi, tapi sudahkah kamu introspeksi diri? Mungkin kamu masih punya banyak dosa, mungkin kamu belum benar-benar berusaha secara maksimal. Boleh saja kamu menguasai berbagai materi pelajaran, tapi siapa tahu kamu kurang teliti sehingga yang seharusnya jawabanmu benar menjadi salah. Setiap cobaan yang kita alami itu tidak ada yang sia-sia, selalu ada hikmah di baliknya. Jadi, ambillah hikmah itu sebanyak-banyaknya. Jangan berpikir negatif. Ingatlah bahwa kita harus selalu berprasangka baik kepada siapapun, apalagi kepada Allah. Selain itu, ujian yang kita dapatkan juga bisa meningkatkan derajat kita. Seperti ujian sekolah, kamu harus mengikuti ujian dengan benar agar kamu bisa naik kelas. Jika kamu tekun, serius, belajar yang rajin, sabar dalam belajar, bukannya tidak mungkin kamu bisa naik kelas, atau bahkan bisa saja menjadi juara kelas. Tapi, jika kamu malas, tidak serius, tidak sabar dalam belajar, bukannya tidak mungkin kamu tidak naik kelas. Begitu pula jika kita sabar dalam menjalani ujian hidup, insya Allah kita akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 75 yang artinya, mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya.
Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan dan penyakit yang terus menimpa, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5641 dan Muslim nomor 2573. Atau contoh lainnya yaitu, misalnya seseorang pengen jadi pengusaha, tetapi pada suatu hari dia mendapatkan ujian. Katakanlah misalnya dia ditipu, bangkrut, atau lainnya. Jika ia sabar, ia akan ikhlas menerimanya dan mengambil pelajaran darinya. Ia juga akan bertekad untuk terus berusaha lebih baik lagi, sehingga bisa saja ia menjadi pengusaha yang jauh lebih sukses, dari pengusaha lokal menjadi pengusaha multinasional. Namun, coba kalau dia tidak sabar, mungkin ia akan kesal, sedih, kecewa, tidak mau menjadi pengusaha lagi, sehingga menjadi jauh dari yang namanya pengusaha multinasional. Jadi, intinya hidup ini penuh dengan ujian, dan kita harus sabar dalam menghadapinya. Ada begitu banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersabar. Selain bersabar, dalam menjalani hidup ini juga kita harus senantiasa bersyukur. Misalnya diberikan ujian berupa ditipu orang, kita harus sabar dan tetap bersyukur. Alhamdulillah, walaupun ujiannya berat, aku masih bisa makan, masih bisa melihat, masih bisa bernapas. Itulah the power of positive thinking. Selalu berpikir positif. Andai saja kita tidak berpikir positif, maka kita akan lupa atas segala nikmat yang kita miliki, karena fokusnya hanya ke masalah yang sedang dihadapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Memang, penyakitnya kita itu di situ. Dikasih masalah sedikit, langsung marah, kecewa, sedih, seakan-akan tidak ada kebaikan lainnya yang kita miliki. Padahal, ada tak berhingga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bisa bernapas, melihat, mendengar, berbicara, buang air, itu juga nikmat yang sangat luar biasa sekali. Coba bayangin kalau gak bisa buang air, pasti akan tersiksa banget kan? Atau coba bayangin gak bisa bernapas. Nauzubillah, bayanginnya aja udah serem. Jadi, seburuk apapun keadaan, we should think positive and always grateful. Bersyukur sudah, bersabar sudah, kemudian dalam menjalani hidup ini kita juga harus bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah. Kita itu tidak lain hanyalah makhluk. Kita boleh saja berencana, tapi ada Allah yang menentukan. Sehebat apapun kamu, sepintar apapun kamu, secerdas apapun kamu, jika Allah tidak menghendaki kamu diterima di UGM, maka kamu gak akan diterima di UGM. Sebaliknya, sekurang pintar apapun kamu, serendah bagaimanapun nilai rapot kamu, jika Allah menghendaki kamu diterima di UGM, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Talaq ayat 3, yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Hidup adalah anugerah, hidup adalah perjuangan, hidup adalah pembelajaran. Belajar bagaimana kita melewati perjalanan hidup yang penuh dengan cobaan dan rintangan. Jalan lurus pasti kita temui, dan jalan berliku pasti kita lewati. Jalani semuanya dengan penuh keyakinan dan rasa percaya diri. Yakin bahwa kamu bisa melewati semuanya dengan sebaik-baiknya. Kita harus bersyukur saat jalan itu lurus, kita harus bersabar saat jalan itu berliku, kita harus bertawakal saat jalan itu sulit ditempuh. Kita harus yakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita bersama Allah. Yakin kamu pasti bisa, yakin kamu bisa melaluinya. Terkadang, hidup penuh dengan lika dan liku yang membuat kita lelah.
Hal itu tidaklah mengapa selama lika-liku itu tidak membuatmu putus asa. Jika kamu lelah, maka istirahatlah. Berhentilah sejenak untuk menyiapkan diri yang lebih kuat dan berenergi. Namun, jangan pernah berhenti untuk selamanya. Cobaan dan rintangan hidup merupakan hal yang lazim dialami oleh makhluk hidup. Namanya saja hidup. Pasti ada cobaan dan rintangan. Maka dari itu, jangan sampai cobaan dan rintangan itu menjadi momok yang membuatmu menyerah. Teruslah berjuang, jalani semuanya dengan syukur, sabar, dan tawakal. Kamu pasti bisa melaluinya. Jikalau kamu gagal, janganlah menyerah. Kegagalan merupakan hal yang sangat biasa terjadi dalam hidup ini. Jika gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Terus bangkit hingga gagalnya tak pernah balik lagi. Kamu hanya perlu berjuang dan sabar lebih lama lagi agar kamu bisa melaluinya. Ketika kamu lelah, ketika kamu malas, ketika kamu hendak berputus asa, ingatlah bahwa akan selalu ada orang yang menantimu. Mereka menunggu kabar baik darimu. Mereka berharap kamu datang memberikan kabar bahwa kamu berhasil, bahwa kamu sukses, bahwa kamu bisa meraih impianmu. Ingatlah bagaimana orang tuamu berjuang membesarkanmu, menafkahimu, menyekolahkanmu, banting tulang, keringat bercucuran, demi anak yang dicintainya. Orang tua selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Mereka selalu mendoakanmu. Mereka juga selalu menanti kabar kesuksesan darimu. Mungkin mereka tidak menagih kamu perihal kesuksesan apa yang telah kamu raih. Tapi percayalah, saat kamu memberinya kabar bahwa kamu berhasil meraih suatu kesuksesan, mereka pasti sangat senang dan bangga. Hati mereka pasti penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan karena anaknya bisa sukses. Maka teruslah berusaha semaksimal mungkin dalam berjuang. Tidak hanya orang tua, tetapi juga ada banyak orang lain yang menunggu kabar kesuksesan darimu, keluarga, guru, teman, dan yang lainnya. Mereka akan merasa ikut bangga ketika kamu berhasil. Bahkan jikalau kamu tak punya siapa-siapa, dirimu selalu menanti kabar kesuksesan darimu. Thank you.